Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala sudah kasih kesempatan. Sudah lama sekali saya nggak pernah kesini. Dulu masih uyuk-uyuk, sekarang sudah enyek-enyek. Tapi puji Tuhan, saya boleh kasih kesempatan ini satu hal yang luar biasa. Terima kasih untuk Yud yang beberapa waktu yang lalu sudah memberkati banyak kepada gereja di mana saya dipercaya Tuhan untuk melayani. Kami sangat diberkati. Terima kasih untuk jemaat yang luar biasa. Jemaat di sana ketika menerima banyak berkat dari sini sukacita. Mereka berebut, sudah ada pakaian-pakaian pantas pakai, mereka ambil, mereka pakai untuk hidup mereka. Terima kasih semua, Tuhan memberkati. Siapapun saudara, saya melihat saudara semua wajah-wajah yang luar biasa, wajah-wajah yang diberkati Tuhan, wajah-wajah yang nanti akan menerima kemenangan, wajah-wajah yang nanti pulang bersorak-sorai karena Tuhan diberkati dalam hidup. Haleluya. Saya dikasih waktu 40 menit. Semoga saya nggak lebih dari itu. Kalau lebih nanti saya dicubit ya Pak. Tidak. Ya betul, saya dulu di sini saya dididik oleh Om yang saya boleh tambah sedikit ya. Di sana saya pendeta yang ke-11 Bapak Ibu. Jadi dulu ada pendeta buka di sana, berapa bulan nggak kerasan pergi, berapa bulan lagi nggak kerasan pergi, karena pada tahun-tahun pada saat kami masuk di pelayanan kami itu belum ada listrik, belum ada air bersih. Kami makan, minum harus mau tidak mau dari air kali. Saudara pertama-tama, tapi kok pepet. Namanya hamba Tuhan dicobaan. Kalau nama Yesus dijamah, dibersihkan, disehatkan. Berat pelayanan di sana, termasuk Bapak Parti, suami dari Ibu. Iya, itu dulu pelayanan di sana sempat 3 bulan di sana, tapi rupanya juga nggak tahan. Saya rupanya yang tahan. Kenapa saya tahan? Sudah dididik di sini. Gimana cara melayani? Om bilang, kon wis gede nang kene yo, aja kok tinggal pergi. Ngeremono. Kamu sudah punya tempat sendiri di sini. Ini harus kamu pertahankan, kamu doakan, kamu kumuli. Bahwa Tuhan percayakan kamu di sini, satu saat kamu akan menuai banyak hal di tempat ini. Dan puji Tuhan itu saya imani. Makanya saya pernah pasang fotonya Om mentor yang tidak pernah terlupakan. Ada kekuatan ketika saya mau lemah, ketika saya mau udah Tuhan gak sanggup aku ngekene makan susah percuma persembahan dulu pertama 50 perak dan akhirnya kami memutuskan tidak mengambil persembahan sama sekali. Persembahan semua untuk pekerjaan Tuhan dikembalikan kepada jemaat. Dan sampai hari ini seperti itu, tapi Tuhan pelihara. Haleluya. Saya sudah ditinggal suami tahun 2013 yang lalu ketika Willy masih kecil kelas 6. Tapi kedahsyatan Tuhan luar biasa. Walaupun pelayanan di desa, Tuhan izinkan anak-anak saya bersekolah sampai selesai. Itu kuat kuasa Tuhan. Amin. Hari ini kita akan bicara, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tentang tadi dikasih judul peperangan rohani. Setiap hari, kapan kita peperangan rohani dan kapan itu di masa apa, peperangan rohani tidak akan pernah berhenti. Dari mulai kecil sampai kita dewasa, bahkan sampai dipanggil Tuhan, peperangan rohani itu terus ada. Bagaimana kita menyikapi setiap hari sebagai anak-anak Tuhan, menjadi orang Kristen pengikut Tuhan? Kalau setiap hari kita menjadi orang-orang yang harus berperang, dan peperangan kita bukan seperti perang Israel dan Hamas, bukan Ukraina sama Rusia, bukan. Mereka perang dengan satu kenyataan lihat oleh mata, bom meluncur, tank banyak. Peperangan rohani ini, peperangan yang tidak dilihat oleh mata, tetapi hasil dari peperangan itu tampak jelas di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita jadi pemenang, maka kita akan semakin hari semakin berbuah, semakin taat kepada Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin rindu Tuhan. Tapi kalau kalah, kita ada di sebelah. Saudara, sebagai ayat pembuka, saya rindu membaca di dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Efesus pasal 6 ayat 12. Mungkin multimedia boleh bantu saya masih jadul saudara, pakai Alkitab seperti ini.
Kenapa? Gak punya tekad. Dia memang belum punya. Tapi saya lebih senang ini, saudara. Siapa tahu nanti pulang saya dibawa itu. Ya, supaya gak berat-berat kayak gitu. Efesus pasal 6 ayat 12. Haleluya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan apa, saudara? Darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Perang yang tidak pakai senjata, perang yang tidak tampak, perang yang ada di dalam kehidupan kita, peperangan di udara. Peperangan ini, saudara, peperangan yang sangat dan sangat terus harus dilakukan. Dan kita harus jadi pemenang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, haleluya. Peperangan ini bukan hanya ada di masa. Sejak Ananias Safira memberikan korban persembahan di hadapan para tua-tua, para rasul, saya sering ditanya sama jemaat, kenapa cuma memberi persembahan aja, kemudian gak diberikan semuanya? Kok yang harus mati, kok gak ada pengampunan? Kok ya Tuhan itu kejemeh? Ananias dan Safira begitu dia jual tanahnya nih, kemudian diberikan, dipersembahkan kepada rasul-rasul. Ada sebagian yang ditahan. Kenapa kita aja mati? Bukannya kita juga butuh? Saudara, perhatikan, ini peperangan rohani bagi zaman masa lalu, zaman para rasul. Ananias dan Safira mati bukan karena dia memberikan sebagian, tapi karena dia bohong, tapi karena dia memberikan bukan untuk memuliakan Tuhan, dia memberikan bukan untuk hormat kemuliaan Tuhan, tetapi dia ingin mencuri kemuliaan Tuhan. Inilah aku memberi supaya aku dihormati orang. Inilah aku berikan, aku persembahkan kepadamu Pak Rasul-Rasul, supaya aku juga dapat nama, supaya aku bisa duduk di daratan depan, supaya aku bisa dielu-elukan orang. Ketika saudara mau memberi, apakah gak peperangan? Kalau diajak pelayanan mungkin saudara, ayo Pak mau diajak, ayo kita kunjungan ke sana, oke boleh. Ayo kita besok ke rumah sakit, iya Pak boleh saya mau. Tapi kok saudara bilang, ayo buka dompetmu. Halo, nah wajah gak dihukum. Kalau sudah diajak buka dompet, berikan itu yang ada. Peperangan enggak? Halo, peperangan enggak? Peperangan. Ya apa Tuhan? Ketika seorang pemuda kaya raya datang kepada Yesus, Tuhan, aku pengen gimana sih caranya bisa lahir kembali? Gimana sih caranya bisa masuk surga? Tuhan bilang ini diantaranya. Setelah itu, Tuhan sudah tak lakukan semua. Ya udah sekarang jual harta, bagikan kepada orang-orang miskin. Apakah dia Tuhan aku mau? No. Dia pergi tanpa bekas. Peperangan rohani itu setiap hari ada di dalam kita. Keempat, ketika Petrus ditanya, ini malah pembukaan kok lama sekali ya, ini baru pembukaan ya sudah. Ketika Petrus ditanya Tuhan sudah bangkit, kemudian dia temui murid-muridnya, dia face to face 4 mata sama Petrus. Tuhan tanya, Petrus, Simon, apa kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Kalau gitu katakan dia lumba-lumbaku. Berapa kali bertanya? 3 kali. Kenapa kok 3 kali? Petrus yang kali 3 kali kok. Kalau ada dalam teologi, kalau ada perkataan yang diulang-ulang, tentunya penting. Dan Tuhan tanya sampai 3 kali. Untuk apa? Petrus mungkin saat itu bilang, Tuhan aku dong pingin Yohan, tapi aku sudah menjadi orang yang kadang-kadang bobrok Tuhan. Gak bodoh kayak murid-muridmu yang lain Tuhan. Aku sudah nyangkali engkau 3 kali. Aku udah layak. Aku gak layak Tuhan, aku gak layak. Tuhan ingin mengembalikan kepercayaan. Tuhan ingin mengembalikan sesuatu yang hilang dari Petrus dengan memberikan satu tugas. Akan
setelah itu Petrus khotbah 3.000 orang bertobat. Saudara, haleluya. Peperangan itu setiap hari. Tapi bagaimana caranya kita bisa jadi pemenang? Ini baru masuk, saudara. Kita akan buka 1 Timotius, saudara, haleluya. 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-11 sampai 12. Gak banyak, 2 ayat saja. Tambahannya nanti yang banyak. Ya, saudara dengar. Dulu saya di sini rambut saya panjang, saudara. Menik-menik gitu. Sekarang menok-menok sudah ya. Saya kalau tiap ujian itu, walaupun sudah tua, umur saya sudah 59 tahun, tapi saya rasanya pengen loncat-loncat, karena saya nggak mau kalah sama yang muda-muda. Tuhan harus dipermuliakan. Amin. Ayo kita belajar dari 1 Timotius pasal 6 ayat 11 dan 12. Firman Tuhan bilang begini. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah, ini luar biasa saudara, dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kita selalu bilang, gimana caranya kita bisa menang dari peperangan itu? Ini yang pertama. Yang pertama, kita harus menyadari siapa kita. Kalau orang sudah menyadari hidupnya ini siapa, itu akan tahu bagaimana saya harus melangkah, bagaimana saya harus melakukan sesuatu, bagaimana saya harus bertindak. Ayat 11 bagian A bilang begini. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Dalam terjemahan aslinya bukan engkau hai manusia Allah, tetapi engkau manusia kepunyaan Allah. Gitu. Engkau manusia kepunyaan Allah. Siapa manusia kepunyaan Allah? Halo? Kita semua. Sejak kapan kita menjadi manusia kepunyaan Allah? Sejak Yesus digantung di atas kayu salib, sejak Yesus menanggung dosa saudara dan saya, sejak itulah kita semua pengikutnya disebut orang-orang manusia Allah, manusia kepunyaan Allah. Tapi berapa banyak orang gak sadar kalau dirinya ini manusia kepunyaan Allah loh. Gak sadar status kita sekarang, bahwa aku sekarang ini manusia kepunyaan Allah. Aku ini bukan manusia duniawi lagi. Aku ini manusia kepunyaan Allah. Sejak aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka aku sekarang statusku berbeda. Bukan sebagai manusia biasa, tetapi aku manusia yang sudah dipisahkan. Coba sebentar saja kita buka. Nanti kembali ke sini. 1 Raja-Raja 8 ayat 53. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 53. Terima kasih multimedia bantu saya berikan doa alih. Oke. Perhatikan saudara, perhatikan. Sebab engkaulah yang memisahkan. Ini perhatikan kata memisahkan. Sebab engkaulah yang memisahkan mereka bagimu menjadi milik kepunyaanmu dari antara segala bangsa di bumi. Dan dipisahkan, dipilih. Saya bilang sama jemaat di tempat saya, pemain musiknya itu free semua. Saya mengajarkan mereka, Letori free, segala persembahan kembali kepada jemaat yang tidak mampu. Pelayan-pelayan free. Saya bilang, ini bukan panggung, tapi ini mesbah. Gunakan ini untuk memuliakan Tuhan. Saya bilang, kamu dikasih kesempatan melayani, kamu bisa main musik, kamu bisa memuji Tuhan, suaramu bagus, itu karena kamu spesial di mata Tuhan. Amin. Kamu spesial, maka kamu harus terus kerjakan itu semua, karena kamu sudah dipisahkan. Amin. Sudah dipisahkan.
makan nggak boleh kecapat, nggak boleh makan, harus baik-baik. Kalau jalan nggak boleh nongkrong begitu, harus diatur. Kalau ada orang tua duduk, kamu harus begini permisi. Kemudian kalau kamu lagi bicara nggak boleh lah kurang akhirnya, harus sopan. Bicaranya lembut, itu tandanya bahwa kamu Gusti Raden Ayu. Itu tandanya bahwa kamu anak-anak keraton. Tapi coba lihat statusnya anak keraton. Tapi kalau ngomong ngocok, saudara nggak tahu bahasa ngocok. Ngomongin ngocok juga. Makan coba. Tremot ada semua cici sampean ya. Tremot semua. Kalau tinggal ngomongnya jorok. Saudara, apakah kira-kira ada orang hormat sama dia? Kenapa? Karena dianggap itu teman biasa kok, itu teman dunia biasa lah, sama-sama kita, sama-sama pemulung, sama-sama tukang becak, sama-sama ini kok kita. Gak ada harganya kamu. Gitu. Tapi kalau dia hidup dengan seperti aturan keraton, orang itu akan hormat beda. Tidak budi ndorokan jadi. Saat kendali nopo gitu. Tapi kalau dia kelakuannya gitu pasti makan apa yuk? Ya enggak? Kita sering lupa status kita bahwa kita ini anak-anak kepunyaan Allah, sehingga hidup kita sama. Hidup kita sama dengan dunia. Kita nggak sadar kalau kita sudah dipisahkan. Dalam Yesaya pasal 23 katakan, kamu itu berharga di mataku. Gitu. Nah, kalau kita sudah sadar dulu, gimana kita sudah menang dalam peperangan rohani itu, tapi kita disadar diri kita bahwa ini beda, berani hidup beda dengan dunia. Orang lain mau tipu-tipu, kita nggak mau. Orang lain mau bohong-bohong, kita nggak mau. Di kantor kita tetap jadi berkah. Di pekerjaan, dimanapun. Tuhan gak lihat pekerjaanmu hebat atau engkau cuma sebagai apa, Tuhan gak lihat. Yang Tuhan lihat bahwa engkau berbeda dengan dunia. Berani tampil beda, karena status kita bukan main-main. Status kita adalah milik kepunyaan Allah. Amin. Amin. Dikte diri sendiri, aku ini milik kepunyaan Allah, jadi aku gak mau. Saudara, saya ini selain dari hamba Tuhan, jadi gembala, menggantikan suami, saya juga kerja di kelurahan, saudara. Dan di kelurahan awal-awal selalu perang. Perang apa? Karena saya selalu nggak setuju untuk tanda tangan gunting ini, apa namanya, program padat karya. Gunting ya sedikit untuk kesejahteraan. Saya nggak mau. Kalian kalau mau ambil ya, saya bukan sok suci, tapi saya memang belajar hidup suci. Saya harus berbeda. Dan dari hal yang kecil seperti itu, sekarang saudara tahu, di desa saya ini pernah dikunjungi menteri 3 kali, menteri pedesaan. Karena apa? Ada transparansi dalam mengelola uang negara. Keren dong? Kecil, tapi bisa jadi berkah. Kita berani hidup berbeda karena kita sadar bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah. Yes. Amin. Sudah berapa menit Pak Mudi? Ikut ahli, ikut pendeta, naik cekelin, main ahli. Coba saudara baca sebentar aja sebelum masuk ke Roma 8 ayat 37. Ya, Roma 8 ayat 37. Oke. Boleh baca sama-sama supaya bergelora. 1, 2, dan 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita apa saudara? Lebih dari
orang-orang yang menang di Tuhan. Artinya kita lebih dari pemenang. Tapi banyak orang Kristen tidak bisa hidup dalam kemenangan itu. Banyak pengikut Tuhan gak bisa hidup dalam kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Kamu ini pemenang, lu tapi sakit terus ya. Aku terus kasih gue. Aku utang gue ya, nggak di sini nggak. Utang gue nggak kebayar ya. Kontrakanku ya telat terus. Saudara, kalau engkau hidup dalam tahu bahwa engkau sebagai pemenang, apapun yang Tuhan izinkan di dalam setiap kehidupan kita itu ada prosesnya Tuhan, amin. Dan kita terus akan bersyukur, Tuhan terima kasih hari ini aku bisa. Tuhan punya maksud dalam segala hal yang Tuhan taruh di dalam kita. Ketika saya ditahan, ketika suami saya dipanggil Tuhan, saya bilang Tuhan, terus aku butuh piye? Tak punya siapa-siapa. Ya gak ditinggal di rumah maklum, aku gak ditinggal apa-apa sama suami, ditinggal di kita. Anak yang pertama masih semester 4, ini yang kedua masih kelas 6 mau masuk SMP. Anak saya yang pertama bilang, Ma, aku tak keluar aja ya, aku tak kerja, bantu mama. Enggak, saya langsung bilang, enggak, kamu harus terus sekolah, harus selesai. Paling tidak S1, kamu harus selesai. Kok papamu kecewa? Harus bisa, nak. Ini daftarnya dari rumah sakit. Jadi papahnya itu di opnam di rumah sakit, di ICU di rumah sakit itu 10 hari setelah. Jadi dia mau daftar sekolah ke SMP itu dari rumah sakit, pulang lagi ke rumah sakit. Pengumumannya habis pemakaman papahnya. Saudara, saya sebagai ibu kayak apa? Tak empat, aja sampai keluar air mata, aja sampai tak pernah naik kamar mandi. Ngapain kok suwe mah? Iya mamaku. Disitulah saya menangis, Tuhan, kenapa? Tuhan, kuatkan, Tuhan kuatkan. Sampai saya pernah mau, wes Tuhan aku tak nggak usah di sini ya, pulang aja ke Boyolali. Ingat lagi pesannya aku, ngermono yuk. Kuat. Saya bilang, aku harus maju. Itu kok pernah? Antara saya harus terus membalakan atau tidak? Saudara tahu? Setelah anak-anak SMA di desa itu begitu, saudara. Cilik digolek pindahan di sekolah, nanti kalau sudah SMA, lulus gitu ke kota. Pemain musik saya entek. Ke kota semua, jadi pelayan musik di Jabon, di Mojokerto, ada yang di Jombang. Ini main musik sendirian, main gitar, main organ. Ya untungnya masih kecil tapi masih bisa. Beradul. Saya berdoa, Tuhan, masuk ini ya. Saudara tahu, aja Tuhan kita. Dikirim satu-satu saudara pemain musik. Dikirim satu-satu. Dan lengkap sekarang pemain musik di sana. Itu luar biasa. Itu peperangan. Saya harus pilih mana? Ketika kita pilih sesuatu yang sama, maka salah. Gimana bisa memilih sesuatu yang benar? Nempel dalam hati. Yang pertama, kita sadar. Gimana kita jadi pemenang? Yang pertama sadar dulu. Hidup kita sadar. Siapa tadi? Kita milik kepunyaan Allah. Kita ini sudah dipisahkan. Yang kita ini pemenang. Amin. Kita ini pemenang. Dan nikmati kemenangan itu. Kalaupun ada sesuatu yang belum terjadi dalam dirimu, berdoa belum sampai hari ini belum terjawab, tetap bersyukur, itu namanya pemenang. Bendino itu saya tak nunggu supaya kita kalah. Sakitmu loh buruk mani. Masih tetap tahu mau setia sama Tuhanmu. Ya, kayak istrinya masih mau setia kan? Kamu loh bisa bayar utang, saya tak setia kan? Gak kerja ya kan? Kamu loh belum bayar kontrak.
Ya apa? Gerejamu mikir kan? Itu setan. Tapi ketika aku jadi pemenang, aku akan katakan enggak, aku harus tetap setia. Aku harus maju. Aku gak mau kalah dengan kamu. Itu saudara. Itu namanya keren. Yang kedua supaya saya lihat aja. Sampai jam berapa sih Pak Mudi? Sampai jam berapa Pak Mudi? Oh ya, sebentar. Ini panjang nih. Ayat 12 saudara. Ayo. Ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Sampai di situ dulu. Ayat 12 ini dikatakan bertandinglah. Rasul Paulus keren, saudara. Bertandinglah. Ini dalam bahasa aslinya ini agonisoma. Agonisoma ini sebenarnya bukan hanya sekedar bertandinglah, tapi nasihatnya begini. Peperangan yang kamu alami itu adalah peperangan yang kejam banget, dan pribadi lawanmu itu tidak pernah punya belas kasihan sama sekali. Dia di otaknya hanya ingin menghancurkanmu sehancur-hancurnya. Itu titik katanya bertandinglah. Tapi agonisoma itu artinya seperti itu. Kamu itu dalam peperangan ini yang kamu hadapi bukan lawan biasa-biasa aja, tapi yang kamu hadapi itu lawanmu itu adalah pribadi yang tidak mengenal belas kasihan. Dia akan menghancurkanmu sehancur-hancurnya. Dia nggak mau engkau hidup bahagia. Itu nasihat. Sehingga gimana? Kita harus terus berjuang. Amin. Amin. Kita harus terus berjuang. Harus terus berlari. Kalau Matius pasal 10 ayat 16, kamu itu diutus, ditaruh di tengah-tengah dunia ini seperti domba di tengah serigala. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Domba di tengah-tengah serigala. Saudara, kenapa kok domba? Saya di desa, jadi satu betul domba itu gak apa. Tuhan saya ada yang angon domba, namanya Mbak Pon, itu sudah meninggal sekarang. Dia punya domba, saudara. Domba itu kalau dipanggil, dia panggil lucu, saudara. Woi. Itu datang loh, saudara. Tapi saya yang manggil, woi, gak datang. Sama loh nadanya. Dia bilang, woi. Dombanya langsung mundur. Tak coba, mak, aku mak, sini lo mak. Iya, jeruk. Woi. Nadanya sama loh, saudara. Gak datang, saudara. Dan suatu hari dombanya Makpon itu ada yang gak pulang. Dicari di jalan Makpon. Nah, di sini loro kok gak ono. Dihitung kok 13 terus. Iki 15 loh. Ada 13. Dia bilang sama saya, kan golek dosku. Nah kemana? Hilang loro. Ternyata apa saudara? Ikut rombongan lain. Dianggap itu koncone kambingnya apa dok? Putih kriwil ya. Gak kenal. Jenengmu sapa? Gak tahu mungkin. Wes aku melok ona ya, pintarkan. Kenapa kok bisa begitu, saudara? Kenapa domba kok bisa nyasar ikut ke kandang orang lain? Kalau kambing bisa pulang sendiri loh, sapi bisa pulang sendiri loh. Di sana yang saya saksikan, tapi domba nggak bisa pulang sendiri karena domba itu bodoh. Kayak saya, besok ingat jalan. Saya kemarin ke Bagasan juga lupaan sama jalan. Makanya anak saya dua-dua overprotective, gak usah mamalan tinggi dewe, hilang, paling lupa jalan, hilang kenapa? Sampai saya di rest area suruh beli apa namanya untuk tol itu, terus dia nggak wes mama kok hilang, itu loh makanya udah kok hilang, lupaan, kok saya pernah mau masuk mobilnya orang.
padha irenge. Wah ini lah ya bodoh kok didelok to. Kanggone pelatihan enggak. Padha irenge. Saya masuk. Dokter, apa bodoh? Pernah kamu tutup. Sebenarnya kok tutup. Domba itu bodoh. Dia harus dilindungi. Dia harus dapat perlindungan. Dia harus dituntun. Kalau nggak dituntun pasti tersesat. Domba yang bodoh itu taruh di tengah-tengah serigala. Loh, ya entek. Itu sebabnya Tuhan nasihatkan apa? Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus. Cerdik tapi tulus. Cerdiknya cerdik untuk kemudahan. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari pagi hari ini pagi yang boleh kita dapat. Gimana supaya terus jadi pemenang? Yohanes pasal 15 ayat 4 katakan, kamu harus nempel di pokok anggur yang benar. Mau katakan aku mau berbuah buat Tuhan, aku mulai hari ini karena pergumulan luar biasa, aku mau doa puasa 1 minggu full. Aku mau mulai hari ini suka memberi, aku mulai hari ini mau taat, aku mulai hari ini mau gini. Kebanyakan gagal. Banyak kita berkomitmen sama Tuhan, tapi sering gagal. Kenapa? Karena kita tak nempel pada Tuhan. Yang harus kita kerjakan setiap hari apa? Berjumpa dengan Tuhan, mengadakan hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya saudara dan saya setiap saat jadi pemenang. Tuhan sudah tetapkan kita pemenang kok. Jadi kita harus gunakan kesempatan. Ambil kesempatan ini. Aku pemenang. Didekte sendiri. Sakit iya gak apa-apa. Belum sembuh gak apa-apa. Aku pemenang. Tetap cinta Tuhan. Sesuai. Di akhir khotbah saya, saya cuma rindu sadar bahwa saudara adalah orang-orang milik kepunyaan Allah. Saudara dan saya adalah pemenang. Saudara dan saya harus terus bertanding dalam pertandingan yang tidak kenal banyak gencatan senjata. Setan tuh bilang khusus gencatan senjata sih nggak ngomong. Yang ada dia terus akan usik kita. Ketika kita mau rajin berdoa, ketika kita mau rajin doa puasa, ketika kita mau rajin ambil kesempatan doa malam, ada aja yang setan tawarkan. Bahkan sekarang ada setan gepeng HP itu, sebenarnya setan gepeng. Kalau orang sudah pegang HP buka YouTube, oh ya mulai nampak diri kan. Oh ini dulu lagi, terus lewat ada, oh kok ada yang manis-manis ini. Oh dilihat nanti di istri ada nggak ya, anak nggak ada. Oh dulu lagi. Ketika engkau ditawarkan sesuatu yang tidak baik, engkau mulai klik dan engkau mulai lihat, setiap hari engkau akan ditawar. Karena iblis bisa gunakan alat-alat elektronik dengan cara untuk mengubah pola pikir, menghilangkan kesadaranmu bahwa engkau adalah milik kepunyaan Allah. Sekarang katakan, Tuhan, aku milik kepunyaan. Sekarang aku harus tahu diri bahwa aku ini seorang pemenang. Aku ini anak kerajaan surga. Aku harus hidup berbeda dan aku harus terus memperjuangkan kemenangan itu setiap hari, supaya aku keluar bukan menjadi umat yang biasa-biasa saja, tapi aku menjadi orang-orang yang mahal. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Oh haleluya Yesus. Boleh nyanyi satu pujian pernyataan kita.
Yesus, terima kasih. Boleh saya undang jemput kami berdiri sama-sama. Kita akan terus berdoa. Hanya anugerah Tuhan yang memampukan kita bisa menang. Hanya anugerah Tuhan yang memampukan kita bisa berbuat baik. Oh Yesus, terima kasih. Ini kepunyaan Tuhan, Tuhan yang menjamin, Tuhan yang memelihara, perlindungan Tuhan sempurna, anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Dan kami tetapkan, kami putuskan, kami kembali memperbarui komitmen kami untuk kami terus nempel, dekat, intim dengan Tuhan. Ya. Meskipun kami coba, kita masih serigala takut dengan gembala. Kami harus dekat dengan gembala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau gembala yang agung, Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Haleluya, haleluya, haleluya. Damai sejahtera, sukacita dari surga melimpah, mengalir, memenuhi kami. Menghadapi kesulitan kesukaran, kami kuat bersama Tuhan. Kami bisa bersama Tuhan. Kami mampu bersama Tuhan. Terima kasih. Jemaat Tuhan, teruslah percaya, yakin
menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kita semua. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Engkau segala-galanya bagi kami. Engkau sanggup melakukan segala perkara bagi kami. Tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara melebihi dari yang bisa kami pikirkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Semua yang terbaik terjadi dalam kehidupan setiap pribadi kami, keluarga kami, gereja kami, kota kami, negeri kami, Indonesia. Berikan pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mencintai seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji-pujilah nama-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi, yang sanggup menjawab doa kami dengan lebih sempurna, dengan lebih banyak, karena Tuhan Kau Allah yang Maha Tahu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Dalam dulu cuma Tuhan mengingat